Sebetulnya nggak ada yang statis sih ya. Jadi kalau dibilang tetap pada pendirian, nggak juga. Jadi tetap sebagaimana manusia juga merasakan patah hati dong. Iya, Betul. Merasakan patah hati. Cuma lagi-lagi ini kembali pada hal awal yang tadi kita bahas bahwa Konyalah merangkum peristiwa. Cuma kondisi hari ini mungkin belum pada patah hati. fase itu kali ya. Belum pada fase itu dan belum ada hasrat buat ngerangkum itu ke dalam sebuah tulisan gitu loh. Jadi mungkin masih ada prioritas kayaknya harus ini deh yang ditulis deh. Itu dikesampingkan dulu deh urusan perasaan gitu. Adapun yang kita tulis paling tersirat aja. Tersirat. Hai Pinusian, balik lagi bareng aku Syafira Salsabila dan juga Wisnu Hasanuddin dalam Pintalk News Podcast. menghadirkan informasi yang teraktual, terupdate dan pastinya menghibur. Betul sekali Kak Wisnu. Nah, spesial hari ini udah ketebak dong. Kita mau bahas apa hari ini? Pastinya musisi. Betul, udah ada gitar di sini terpajang Pinusian. Oke, halo. Halo. Kakak siapa namanya? Kalau untuk nama Yuda. Kak Yuda. Yuda apa namanya? Yuda Bakti Permana. Yuda Bakti Pramana Pinusian. Permana. Oh, Permana. Salah. Hati-hati. Oke, Kak Yuda gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Fresh banget ya mukanya. Iya. Abis dari ini tadi sebelah. Dari sebelah dari mana? Wisma Pertamina. Oh iya. Benar. Bingung loh saya. Jadi gini Pir, kalau misalkan Mas Yuda ini salah satu musisi yang memang menyajikan lirik-lirik tuh yang luar biasa sebenarnya itu. Jadi nanti seperti apa? Luar biasa itu dia berkaitan tentang sosial yang dalam konteksnya kemanusiaan. Gitu. Iya, udah riset belum? Udah dong. Oh, keren. Udah kalau sekarang. Udah ya. Udah tadi belum. Iya. Oke, Kak Yuda. Oke. Kan aku denger ini namanya Tunas Muda ya. Iya, Tunas Muda. Kenapa sih namanya Tunas Muda? Kenapa bukan Tunas Kelapa? Oh, iya, iya betul juga ya. Betul. Takutnya jadi lambang pramuka ya sebenarnya kalau Tunas Kelapa. Di kos kaki ya, di kos kaki. Kenapa namanya Tunas Muda? Jadi sebetulnya dinamainnya dengan tanpa sengaja sebetulnya. Cuma waktu itu bingung mau kasih nama apa gitu ya. Bingung mau kasih nama apa dan itu adalah bagian dari harapan bahwa tunas itu kan gampang tumbuh ya. Gampang tumbuh maksudnya kita tahu kayak entah itu pisang gitu kan, entah itu singkong, mereka dilempar dimanapun tiba-tiba langsung tumbuh gitu. Nah itu adalah salah satu doa dan harapan mungkin ketika nanti nulis beberapa lirik itu dan akhirnya lirik itu ketika diubah menjadi sebuah lagu bisa gampang tumbuh di setiap orang gitu, baik di dalam hati atau kepala setiap orang gitu sih sebetulnya. Kalau mudanya? Iya mungkin Tunas itu sebetulnya emang selalu muda ya, betul. Selalu muda. Betul. Akan meregenerasi generasi berikutnya gitu. Iya. Ini cocokologi aja sebetulnya. Iya. Cocokin ya. Ya betul gitu sih. Ini itu band atau misalkan kakak sendiri yang solo gitu, tapi pengen dinamanya Tunas Muda atau gimana? Dulu tuh sebetulnya sendiri. Oh sendiri. Sendiri solo gitu ya, soloist. Jadi pada saat awal mulanya itu kan karena dulu sebetulnya ngeband. Dari ngeband, terus kemudian ya kita tahu kalau banyak kepala mungkin susah ya buat kumpul, buat ngatur rencana dan lain-lain. Ketika udah dapat tujuan, habis itu bubar. Dan pada akhirnya ngerasa kayak datar aja gitu kalau misalnya udah nggak ngeband, udah nggak main musik lagi. Akhirnya coba mutusin buat nulis sendiri. Oh nulis sendiri nulis sendiri, udahlah jalan sendiri aja gitu kan. Akhirnya jadi project solo dan ternyata banyak orang yang merespon positif tentang tulisan-tulisan di Tunas Muda. Dan silih bergantilah, ada orang yang mau main atau masuk ke Tunas Muda, akhirnya kadang main berdua, kadang main bertiga, tapi nggak nentu, nggak ada format intinya gitu loh. Jadi belum ada format inti, misalkan band betul. Siapa, piano siapa gitu belum. Nggak ada format inti, siapapun yang mau berkecimpung di dalamnya ya silakan ayo main, tanpa membatasi potensi dari diri masing-masing. Gitu. Mas, tapi kan tadi Mas bilang dari mulai band, kemudian akhirnya memutuskan solois itu kira-kira tuh terbentuknya tahun berapa tuh Tunas Muda jadi lahir namanya gitu. Oke, tahun 2015-an kalau nggak salah. 2015. Berarti 8 tahun sampai sekarang ya? Sampai sekarang udah 8 tahun, ya betul. Di 2023 ya. 8 tahun. Betul. Nah, kan ini Tunas Muda kan mungkin kalau misalkan stereotip orang tuh mendengar gitu, Tunas Muda itu kan lebih kayaknya yang sahdu gitu, lebih maksudnya musiknya lebih kayak sahdu. Nah, kan pastinya Mas kayaknya menyesuaikan gitu kan, kalau saya lihat gitu. Menyesuaikan gimana tuh? Maksudnya menyesuaikan tuh dalam karakteristik nama emas sama
di liriknya pastinya kan. Mas gitu. Iya, Mas ya. Oh, Abang manggil ya. Abang Mas enak ya dipanggil ya. Soalnya kan bingung kan kalau saya manggil Pak masih muda. Iya. Mas juga bukan orang Jawa ya. Bukan. Dia orang Bukan. Betawi asli katanya Orang tadi Betawi. di belakang Betawi ngobrol. asli. Nah, lagu yang pertama diciptakan sama Mas Yuda sendiri atau Tunas Muda sendiri? Di Tunas Muda atau di Tunas Muda? Sebelum, oke. Di Tunas Muda itu dulu yang pertama kali ditulis itu judulnya Berbahasa. Berbahasa itu ya Tentang apa tuh? tentang apa ya ibaratnya, karena kebetulan sempat mencicipi pendidikan lah ya. Oke. Terus Mencicipi, akhirnya karena kebetulan di dunia bahasa juga belajar seputar tentang bahasa, tapi kayaknya di lingkup saat itu minim banget yang mengimplementasikan. Artinya kita ketemu orang lewat-lewat aja. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya implementasi dari kita belajar bahasa ya berbahasa. Oke. Tegur sapa, saling kenal satu sama lain. Jadi jangan sampai bahasa justru malah menjadi sebuah media pembeda, pemisah, atau justru malah jadi batasan-batasan untuk apa ya, untuk ngobrol sama orang ini bahasanya harus seperti enggak juga. Harusnya tetap harus ada penyesuaian pada siapa kita bicara gitu. Oh, berarti itu lahir dari keresahan Mas saat di dunia pendidikan itu banyak yang nggak ada tegur sapa mungkin. Betul. Ya. Dari situ sih sebetulnya. Karena nulis. Kan tadi katanya ini lagu berbahasa ini ketika di Tunas Muda. Berarti sebelumnya udah pernah bikin juga? Ya. Apa tuh Kak sebelumnya? Wah, yang mana banyak banget. Banyak banget. Iya, banyak. Karena dulu banget. sebelum dibilang banyak banget enggak, cuma lupa sebetulnya sih. Iya. Sebelum Tunas Muda itu kan ada beberapa ya sempat main band di beberapa band gitu, dan sudah 3 album di band itu ya ditulis sama aku pribadi gitu. Semuanya? Ya, ditulis pribadi. Jadi karena ya itu lagi-lagi ketika udah rilis album bubar, album bubar, udah gitu aja. Karena banyak kepala gitu, ditambah lagi mungkin hidup orang tumbuh kembang gitu, udah berkeluarga, akhirnya udah nggak fokus ke musik gitu. Udah akhirnya mutusin sendiri. Genrenya apa tuh Mas kalau dulu bandnya? Dulu sempat main di punk rock, di hardcore punk. Oh, punk rock juga? Ya, di hardcore punk, sempat main juga di metal juga sempat main. Dan beda-beda lah tuh. Kayak sekarang kan mungkin di gitar ya. Iya. Lalu sempat di drum juga, sempat di gitar juga. Ya posisi yang kosong aja. Kalau ada di back boleh di back. Enggak dong. Sepak bola beda ya. Berarti dari dulu sampai sekarang vokalis posisinya? Enggak. Vokalis terus? Enggak. Dulu malah di drum. Awalnya di gitar, cuma gitar doang gitu ya, di band tuh ya. Oh, kirain sambil nyanyi, enggak. Jadi ada vokal tetap. Kita main gitar aja, terus kemudian di tahun, itu 2006 ya, 2007-2008, baru ke drum. Baru di drum, karena nggak punya drummer, akhirnya cobalah belajar main drum, dan akhirnya punya sebuah band, main drum. Nah, bubar, akhirnya coba buat bangun sendiri. Gitu. Jadi kalau di Tunas Muda sekarang kakak vokalis? Ya, vokalis. Di 2006 itu Barcelona menang Liga Champion itu. Betul itu. Ya, betul ya. Betul itu. Ingat aja. Ingat saya. Aku masih TK sih kalau itu. Sama. Saya juga sama kan seumuran kita. Masih bisa. Oke, Kak Yuda. Udah berapa album sampai sekarang di Tunas Muda ini? Di Tunas Muda baru 1 album. 1 album. Berapa itu proses 10 lagu. 10. Itu semua album kakak yang lagu. menciptakan? Ya, insya Allah. Wah, bukan mencipta sih ya. Kalau mencipta kayaknya terlalu gimana gitu ya. Enggak lah, karena kan itu karya. Enggak selalu merasa malu kalau dibilang pencipta, karena kenapa? Kita cuma ngerangkum sih ya. Kita cuma ngerangkum gitu. Jadi enggak ada yang seutuhnya kita ciptakan, karena cuma merangkum peristiwa aja gitu sih. Itulah Kak Wisnu, kalau orang makin tinggi makin rendah. Betul juga sih. Apa darahnya? Darah rendah dong itu. Waduh. Bukan dong. Oh, maksudnya Kak Vira tuh jadi orang semakin tinggi dia tuh ngerendah gitu ya. Iya, semakin merendah apa namanya? Betul. Itulah namanya. Apa? Keilmuannya mungkin. Iya, itu dia. Betul. Nah, ini menurut fans ya. Menurut fans nih lagu-lagu Terus Muda memiliki nilai yang esensial, berbau dengan filosofis banget, yang kayak misalnya contoh saya kutip Senandung Kasih ya. Saya kutip dari situ ya, Senandung Kasih. Nama album tersebut kan. Jadi itu kayak ada makna yang cukup esensial. Boleh dijelaskan Mas, itu bagaimana pendapat Mas gitulah di saat fans mendengar itu? Fans Barcelona kan maksudnya? Bukan Arsenal. Dari segi lirik
Senandung Kasih itu adalah itu kan judul album ya, Iya. tapi sebetulnya ada satu lagu yang di album itu judulnya Senandung Kasih juga. Nah sebetulnya itu adalah rangkuman atau simpul dari beberapa lagu yang ada di dalamnya, yang pada akhirnya di lirik Senandung Kasih itu ada ucapan terima kasih dan maaf kan. Iya. Ya terima kasih dan maaf di lagu itu tuh menyimpulkan dari beberapa lirik yang ditulis. Jadi sering berjalannya waktu, proses menulis itu kan kita sebetulnya ya tadi bilang merangkum. Ada beberapa mungkin pikiran yang isinya marah-marah, di lirik kayak isinya kecewa dan segala macamnya. Nah itu disimpul dengan ucapan terima kasih dan maaf. Terima kasih dan Terima maaf. kasih dan maaf Berarti- atas apapun yang dilewati. Gitu. Oke, berarti dari yang Mas bilang tadi ada terima kasih dan minta maaf. Maksudnya kan berarti itu dari keresahan Mas sendiri juga kan? Ya. Kan dari berbahasa tadi keresahan mungkin di dunia pendidikan yang tidak ada tegur sapa. Kemudian Betul. dimasuk lagi ke minta maaf dan terima kasih. Memang bagaimana tuh pendapat Mas lah pandangannya tentang jawaban itu? Jawaban maksudnya dari lirik itu ya. Iya. Kita berawal dari ketidak saling kenalan kan ya. Iya, betul. Jadi dari Masnya dari Mbaknya kita nggak kenal. Dan aku pikir kita itu dibangun dari bentuk cinta. Maksudnya bentuk cinta itu adalah kita dipertemukan dengan cinta, kita tidak saling mengenal. Tapi seiring berjalannya waktu semakin kita saling mengenal, lantas banyak beberapa prinsip dasar yang mungkin kita nggak suka. Misal mungkin Mas Wisnu kayak gini, oh aku nggak suka nih. Iya. Oh Mbaknya kayak gini, oh aku nggak suka. Kayak gitu kan ya. Nah dari ketidaksukaan itu akan muncul apa? Kebencian, Kebencian. betul, kebencian. Nah ketika itu kita tumpuk di dalam diri kita, nah sebetulnya kita berada dalam titik lupa bahwa sebetulnya kita dipertemukan dengan cinta. Dan kenapa kita malah merawat kebencian itu atas dasar kita mengenal mereka dan akhirnya wah nggak suka sama hal ini, nggak suka sama hal itu. Nah jangan sampai kebencian itu justru malah melebihi dari cinta yang awal kita bangun gitu loh. Padahal nggak saling kenal gitu. Aku kayak lagi denger Ustadz dakwah loh. Filosofis banget. Iya. Tepuk tangan lu. Ngikutin aja sih sebetulnya. Ngomong-ngomong, Kaida ini guru Indonesia bukan? Sastra Indonesia? Dulu punya cita-cita pengen jadi guru. Oh. Oke. Pengen jadi guru Iya, sebetulnya. iya, iya, iya. Cita-citanya pengen jadi guru bahasa Indonesia gitu ya. Cuma nggak kesampaian. Nggak kesampaian. Nggak kesampaian. Malah jadi ya kan beda mungkin cara Iya. penyampaian. Akan di guru Kayak- mungkin Kayak guru namanya? sastra gitu ngomongnya, Iya. bagus kata-katanya. Saya lupa tadi saya mau ngomong apa. Nggak apa-apa. Ayo lanjut. Sorry Brady. Iya. Gitu. Oke, Kak Yuda. Oke. Kan banyak yang bilang katanya Tunas Muda ini tuh lagunya kayak seakan-akan tuh menyampaikan dakwah tapi lewat lagu. Itu Betul. setuju gak dengan statement itu? Berat banget kayaknya ya kalau dakwah ya. Cuma ya Secara gak langsung mungkin. secara nggak ya. langsung mungkin gitu ya. Itu kan dari beberapa tanggapan orang lain Iya. terkait karya-karyanya ya. Cuma memang secara nggak langsung itu perlu dilakukan sih. Dengan media yang kita bisa gitu. Misalnya ya melalui musik sampaikan hal-hal baik, melalui apapun bisa sampaikan hal-hal baik. Dalam tanda kutip seperti ini ya. Kalau aku ngambilnya misalnya gini. Kita ada isu-isu terkait global warming dan lain-lain lah. Nah kemudian kita mensosialisasikan itu kepada halayak umum terkait go green dan lain-lain, dan itu perlu disampaikan kan. Betul. Dan kenapa enggak dalam hal ini kita menyampaikan hal-hal yang mungkin kita anggap ini adalah punya nilai-nilai kebaikan. Gitu. Karena secara nggak langsung dan yang kita bisa hanyalah musik ya melalui media musik. Kalau kita pikir-pikir hari ini hampir 80% orang konsumsinya melalui media. Iya, betul. Sosial media kan, betul. di depan layar kaca, dan konsumsi itu akan membentuk diri seseorang bukan? Gitu kan ya. Kalau dulu mungkin bilang bahwa buku itu bisa membentuk ideologi seseorang. Iya. Akhirnya merubah sikap dan perilaku seseorang atas dasar apa yang mereka baca. Dan kemudian karena kita punya medianya musik, kalau semakin itu terus secara masif kita kabarkan ke banyak orang, ya harapannya pasti akan punya impact besar. Oke. Betul. Impact besar. Sebatas membuka sudut pandang baru dari apa yang coba kita sampaikan gitu loh. Oke. Luar biasa. Berarti Kak Yuda pun sambil menulis lagu, sambil membuat lagu, mungkin ada sisa harapan juga mungkin ya? Pasti. Pastinya. Merawat anak lah gitu ibaratnya. Ya iya, pasti kita iya, punya iya. harapan terhadap Iya, anak betul, yang betul. lahir. Gitu. Nah, kan tadi Mas menjelaskan tentang kebaikan ya kan, tentang apa namanya kemanusiaan, sosial dan lain-lain kan. Nah, tapi nih dengar-dengar katanya tuh sebelum jadi Tunas Muda, Pierre, seorang Yuda itu adalah mantan anak band punk kan tadi yang Band dibahas punk. tadi kan. Nah, Iya. cuma dia ternyata berkutat di punk itu lebih lama, bahkan dia pernah juga menjalani sebagai punk-punk jalanan seperti itu, Pierre. Oh, betul. Iya. Makanya kita tanya langsung Iya. kan ke orangnya. Itu bagaimana tuh, Mas?
Betul nggak? bisa berubah haluan ya. Betul. Karena Betul. bertolak belakang banget ya Iya, sebenarnya. iya. Belakang ya. Iya. Sebetulnya satu root sih sebetulnya. Oh iya. Oh. Tetap satu akar gitu. Heeh. Ada di komunitas punk itu di tahun kurang lebih tahun 2006 lah ya, September tahun 2006. Jadi pada saat itu memang keadaan ini bukan berarti membenari atau membenarkan terkait kondisi keluarga yang tidak baik gitu ya. Iya. Cuma ada satu sisi yang mungkin ku ambil baiknya itu adalah saat keluarga tidak baik-baik aja dan kejalanan itu bukan untuk melampiaskan. Kejalanan itu bukan untuk melampiaskan kekacauan yang ada dalam pikiran atau dalam keluarga, tapi lebih kepada dulu tuh sempat penasaran kok mereka bisa bertahan sih di jalan. Oke. Karena ini dulu jadi bahan guyonan orang tua gitu. Dulu ngata-ngatain lu atau nanya-nanya dia tinggal di mana segala macam, sekarang lu jadi kayak gitu loh bahasanya. Iya. Nah, jadi dulu tuh mikir kok mereka bisa bertahan hidup gitu ya. Kok mereka bisa bertahan dengan apa? Dengan kapasitas diri mereka masing-masing, dan akhirnya mereka survive, memberdayakan kemampuan mereka masing-masing tanpa berketergantungan dengan hal apapun. Iya. Jadi lakukan apa yang kamu bisa lakukan gitu loh. Nah, hal itu yang bikin aku sendiri penasaran, dan akhirnya coba terjun, oh ternyata kayak gini loh. Dan ada timbul rasa bahwa aku bagian dari mereka karena ngerasa bahwa punk itu adalah ibu. Punk itu Buatku ya, ini subjektif ya. Iya. Punk adalah ibu. Kenapa punk itu adalah ibu? Sebab mungkin pada saat itu kondisiku sendiri adalah jauh dari Orang tua. yes, betul. Jauh dari orang tua, jauh dari hal-hal yang sebetulnya menjadi guru pertama kita. Yaitu keluarga. Keluarga, betul. Keluarga itu guru pertama kita yang mengajarkan kita banyak hal terkait pengambilan sikap, terkait bagaimana cara kita menentukan sikap atas kejadian-kejadian yang ada di hadapan kita. Dan punk itu mengajarkan itu. Jadi aku anggap bahwa punk itu adalah ibu sebagai orang tua pertama, sebagai pendidikan pertama yang mengajarkan aku pribadi terkait solidarity, kreativitas, terus inovasi-inovasi yang mereka bangun tanpa bertergantungan dengan apapun, kemandirian, bersamaan dan lain-lain. Dan akhirnya ya belajar nulis pun saat itu ya di punk. Belajar nulis pun gitu. Jadi nulis itu dalam artian, kok tiap hari saya datang mulu ke setiap event-event atau gigs yang teman-teman buat, kapan-kapan boleh deh, pengen gantian kita yang ditonton gitu loh. Akhirnya belajar nulis dengan keminimalan yang dipunya saat itu. Sempat media sosial pada saat itu sulit ya, betul. buat kita buat Belum segede akses, sekarang. belum sebesar sekarang gitu ya, buat akses segala macam. Akhirnya ya cari uang dengan hal apapun, misalnya ya entah itu kuli atau apapun, yang penting kita dapat duit buat rekaman pada saat itu. Akhirnya rekaman waktu dulu? Iya, itu rekaman tahun 2008 ya, 2007-2008 lah. Di salah satu studio Legend of Pamulang, SS Studio Pamulang ya. Ya di sana dari duit hasil kerja sama teman-teman tuh. Kerja itu ya kuli, betul. Kuli bangunan. Betul, kuli misalnya itu ada sebuah proyek perumahan. Kita entah nurunin pasirnya kan, nurunin batu kalinya dan lain-lain. Itu dibayar 150.000 Per kelompok itu? Iya, per kelompok itu. Jadi kita bareng-bareng saat itu mau datang ke sebuah acara di daerah Pamulang ya, di Gang Rais. Akhirnya mau ada pilihan gitu. Lu mau datang ke gigs atau mau rekaman nih? Ada tawaran buat bikin kompilasi album gitu. Tahun 2008. Akhirnya kita pilih, ya udahlah. Cari duit aja lah. Kalau gigs kita bisa temuin di minggu-minggu berikutnya, karena waktu itu 2006 mungkin 2006, 2007 sampai 2008 itu ya eranya setiap minggu tuh entah di Bulungan atau dimanapun pasti selalu ada gigs gitu loh ya. Jadi akhirnya kita putusin buat kerja itu dapat uang 150.000 buat biaya rekaman. Waktu itu rekamannya semi track 150.000 tuh bisa dapat kurang lebih 4 lagu lah. Akhirnya buat bikin album. Yes, betul. Jadi dari situ uangnya kita buat ikut kompilasi album. Mas, pertanyaan di luar konteks nih. Kan tadi Mas bilang akhirnya kita memutuskan untuk kerja aja kan. Nah, itu kan punk ya. Maksudnya kan kalau misalkan biasanya untuk kuli sendiri kan itu masuk kategori profesi ya. Nah, berarti Mas itu ada kayak mandornya gitu, terus Mas setelannya punk gitu atau bagaimana? Pas lagi nurun pasir atau apa gitu?
Kalau demandurnya sebetulnya nggak ada sih. Oh, nggak Nah, ada. Pimpronya justru malah saudara masih. Oh, oke. Pimpinan proyek di situ Iya, ya, iya. masih saudara. Dan saat itu kita masih ya dress punk gitulah. Dress Masih punk. pakai. Dress punk Karena gitu memang ya? tujuannya mau datang ke satu gigs gitu Iya, kan. Iya. Ya itu sempat di videoin sama saudara-saudara gitu kan. Wah, ini nih yang pindah haluan gitu. Iya, iya. Karena memang kita mau berangkat terus kemudian ada kerjaan nih gitu kan. Akhirnya mau nggak mau ya pakai udah sepatu boots lah, Iya. jaket spike dan lain-lain. Iya. Akhirnya kita udah di atas truk tuh. Di atas truk. Oke, ya. Dalam keadaan seperti itu. Kan nggak mungkin kita ganti dulu terus Iya, udah kelamaan. langsung aja kelamaan lah Iya. sekalian aja gitu. Jadi maksud tadi kan Kak Safir nanya setelan punk tuh kayak gimana tuh? Oh, Kan tadi boots udah, spike tuh kayak gimana tuh Mas Yud? Setelan spike tuh gimana? ya jaket spike biasa Jaket aja kulit sih, gitu. ya jaket kulit terus pakai spike atau Kalau pakai rambut patch atau dimancungin belum. itu, diwarnain. Saat itu kebetulan karena kita masih sekolah ya. Oh, masih sekolah. Jadi- Oh, masih sekolah ya, masih sekolah. Masih Oh, berarti sekolah, itu jadi nggak kelas sempat. berapa itu, Mas? Itu masih 2006 2007 tuh SMP kayaknya deh. Oh, SMP Pir bayang. SMP. Ketebak sih umurnya sekarang berapa? Oh iya ya. Iya, ketebak. Iya. SMP lah nggak salah. Oke, Kak Ida. Oke. Berarti memang untuk orang-orang di luar sana mungkin banyak yang memandang punk ini tuh rendah mungkin ya saat itu. Saya banyak yang memandang kayak anak-anak nakal, gak punya masa depan. Ternyata memang justru di dalam punk itu sendiri banyak pelajaran yang Kakak ambil ya. Banyak banget. Banyak banget. Sehingga membentuklah Kak Ida sekarang ini. kalau Itu bagaimana tuh bisa transisinya Iya. dari punk sampai ke Tunas Tunas Muda. Muda yang menyampaikan kebaikan Iya. gitu. Apa yang akhirnya itu ada kejadian yang membuat Kakak tuh kayaknya aku harus berhenti dari punk dan memulai di Tunas Muda. Iya. Sebetulnya dibilang berhenti ya enggak sih. Oh, Ya masih punk sekarang? itu bersemayam di kepala sih ya. Sebetulnya maksudnya itu kan bukan soal fashion gitu kan. Itu bukan soal fashion, itu juga bukan soal ya bahwa kamu harus hidup di jalanan, enggak juga. Punk jalanan bukan jalan punk lah kalau kutipan lirik dari sebuah band dari Ngeri. punk gitu. Jadi sebetulnya ya hidup di jalanan bukan sebetulnya bukan jalan punk gitu loh. Iya. Jadi yang punk itu ya ada di dalam kepala setiap orang dalam penentuan sikap gitu, dalam pengambilan sikap, dalam perilaku keseharian kita. Nah, itu adalah punk. Jadi sebetulnya nggak ada kata berhenti ketika itu masih bersemayam dalam kepala kita. Nah, lirik-lirik dari Tunas Muda pun ya akarnya dari situ juga sebetulnya. Oke. Karena mereka adalah orang-orang yang jujur, yang merangkum segala hal yang mungkin dihadapi sama mereka, yang dirasakan sama masyarakat pada umumnya, bagian dari perwakilan suara-suara yang mungkin diabaikan gitu loh. Gitu Nah, Mas, sih. kan nih lagu sendiri kan cukup kontradiktif ya. Dari punk sendiri kan biasanya tuh dalam lirik-liriknya, kemudian musiknya itu kan biasanya penentangan terhadap kebijakan kan Oke. biasanya. Nah, kemudian akhirnya nih membawa Mas ke Tunas Muda. Nah, itu bagaimana? Ada transisi perubahan itu bagaimana? Mulai dari lirik, karakter, dan hingga musiknya gitu. Iya. Itu gimana tuh? Bisa Tapi aku berubahnya belum tuh tahu gimana? loh musik punk tuh gimana sih? Musik Biasanya. punk gimana ya? Ntar kita setel teman-teman. Kita musik punk buat contoh ya. Iya sih, benar juga ya. Kalau kamu tahu Maaf, pernah Kak. denger Jirox nggak? Iya. Jirox? Enggak ya, nggak masuk Yang ya dia mana sih? punk ya. Popang nggak sih Jirox? Yang tak bisa hatiku mendapatkan cinta yang gitu. NTRL tahu NTRL? Enggak. Netral. Enggak tahu. Maaf. Ini. Apa? Deni Caknan tahu? Enggak. Ini loh, netral yang Laskar Pelangi. Oh, tahu itu. Itu Niji. Oh iya, benar. Bukan netral. Menangis. Salah jokesnya ya. Salah joknya. Enggak, netral tuh apa ya? Lupa lagunya tuh. Yang Garuda di dadaku. tahu. Nah, itu kayak gitu-gitu. Oh, kayak gitu. Iya. Oke, I see. Tapi coba tolong diluruskan Enggak, betul emang nggak? nggak tahu dia tuh. Enggak bener dia tahu aja biar cepet aja gitu Oh kan. iya. Itu. Oh, itu aja Pang. kasihan. Next. Nah kan tuh gimana tuh bisa ngerubah seluruh aspek gitu kan. Maksud Iya. dari setelan kan ya masa iya kan menyampaikan kita harus berdamai terhadap kawan misalnya dia masih jadi Tunas Muda gitu kan. Kita harus berdamai terhadap orang yang berbeda segala macam. Setelannya spike gitu kan, pakai sepatu boots, pakai celananya seginilah. Kependekan ya, Iya. seginilah berarti. Sedengkul lah. Nah kan nggak mungkin kan maksudnya. Iya. Kadang kan orang tuh biasanya pandangan pertamanya adalah pakaian, penampilan Iya, benar. gitu. Nah, itu bagaimana bisa merubah semuanya akhirnya? Menjaga kepantasan sih, lebih tepatnya bukan berarti itu nggak pantas ya. Iya, iya.
transisi, bukan berubah, artinya pada saat ya punk pun sebetulnya hanya mereka di lingkup gig saja seperti itu, kesehariannya mereka masyarakat umum pada biasanya lah. Jadi artinya ya berpakaian sebagaimana normalnya seorang masyarakat gitu. Nah kalau bicara soal akhirnya mulai belajar pakai kemeja, mulai pakai jam tangan, mulai sisiran dan lain-lain, itu artinya ini di luar konteks musik. Setiap orang pasti mengalami quarter life crisis lah ya. Jadi seperempat usia di mana kita bingung buat menentukan sikap, bingung menentukan jati diri kita seperti apa. Nah, hal-hal yang bisa merubah kita itu adalah saat aku udah mulai ngeliat orang tua, keningnya udah mulai mengkerut. Mungkin siang, sore atau malam kita udah disuruh beliin obat. Kita beliin obat. Karena kebetulan kan pas keluarga pisah itu tinggal sama ayah tuh kan, tinggal sama ayah. Jadi ketika kita mulai sadar di saat kita udah disuruh beli obat, mulai sadar dong, oh, orang tua kita udah mulai tua nih, gitu. Dan di satu sisi karena saat itu masih kerja kan, dulu tuh orangnya masih selengean sebetulnya waktu kerja di restoran waktu itu kan, masih selengean tuh dalam artian gimana sih orang kalau ada orang ngobrol terus tiba-tiba nyeletuk, terus pakaian pun sembarangan gitu kan, tapi kerjanya benar gitu. Cuma dari satu sisi misalnya untuk kenaikan jabatan kah atau segala macam mengharuskan kita untuk menjadi seorang role model dong. Iya, betul. Karena yang nampak itu pasti akan menjadi cetakan orang-orang berikutnya. Gitu. Kita punya tim dan ketika ngelihat atasannya seperti ini, kemudian akan diikuti gitu kan. Betul. Nah akhirnya kita coba belajar memantaskan diri kita sebetulnya sekarang ada di posisi mana. Bukan bicara soalnya oh udah berubah nih, enggak. Ini cuma bicara soal kepantasan aja. Ketika memang sudah harusnya di titik itu ya akhirnya merubah sikap. Karena apa? Ya lagi-lagi orang tua sih. Lagi-lagi orang tua ketika kita nggak mampu, dan siapapun kayaknya nggak mampu deh membahagiakan orang tua ya. Siapapun ya, meskipun kita dipenuhi dengan banyaknya materi yang kita punya, dan kita nggak akan pernah mampu membahagiakan orang tua. Dan satu-satunya yang bisa membuat orang tua bahagia itu adalah kita menciptakan ketenangan bahwa anaknya hidup normal. Seperti konvensional pemikiran yang ada di setiap kepala orang tua. Dia lulus sekolah, dia kemudian bisa kerja, berangkat pagi pulang sore. Nah itu adalah salah satu hal sederhana, upaya terkecil yang mampu membuat orang tua tenang. Kalau bicara soal membahagiakan orang tua itu jauh lah ya, jauh. Dan satu-satunya cara yang bisa bikin mereka bahagia adalah ciptakan ketenangan dan hiduplah normal seperti anak pada umumnya, seperti apa yang ada di setiap kepala orang tua yang mereka anggap, oh ya berarti anakku biasa baik-baik aja gitu, baik-baik aja seperti orang pada umumnya gitu sih. Itu kan buat orang tua. Udah dinasehatin loh ini. Iya betul. Soalnya fakta menariknya adalah jadi si Yuda Bakti Permana ini dia mulai dari Kepang hingga ke Tunas Muda, kemudian lagu-lagunya menyampaikan kebaikan, itu dia itu ngefans banget sama presiden kita yang ketiga. Gus Dur. Betul nggak tuh tapi itu Mas Yud? Ya itu. Apakah itu juga salah satu alasan kenapa kakak itu liriknya penuh dengan nasihat, penuh dengan filosofi gitu yang bisa bikin orang tuh mikir. Betul. Ya Gus Dur adalah almarhum Gus Dur ini adalah salah satu kiblat juga mungkin ya dari segi pemikiran, sikap beliau gitu ya, yang ngebentuk lirik-lirik Tunas Muda juga secara nggak langsung seperti itu sih. Tapi kan sekarang tuh lagi zaman banget lagunya, musik-musiknya temanya tuh patah hati gitu ya, banyak banget. Kenapa kakak memilih untuk tidak mengikuti arus itu tapi tetap dalam pendirian kakak sendiri? Sebetulnya nggak ada yang statis sih ya. Jadi kalau dibilang tetap pada pendirian, nggak juga. Jadi tetap sebagaimana manusia juga merasakan patah hati dong. Merasakan patah hati. Cuma lagi-lagi ini kembali pada hal awal yang tadi kita bahas bahwa aku hanyalah merangkum peristiwa. Cuma kondisi hari ini mungkin belum pada fase itu kali ya. Belum pada fase itu dan belum ada hasrat buat ngerangkum itu ke dalam sebuah tulisan gitu loh. Jadi mungkin masih ada prioritas kayaknya harus ini deh yang ditulis deh. Itu dikesampingkan dulu deh urusan perasaan gitu. Adapun yang kita tulis paling tersirat aja. Tersirat. Bagaimana orang mengonsumsi
mengkonsumsinya gitu Iya. kan. Kayak oh ternyata maknanya ke sini gitu Betul, kan. gitu sih. Gitu, iya. Justru lebih enak kalau bikin orang mikir ya. Betul, betul kayak kamu tadi ngomong, saya mikir tuh. Aku juga, kamu ngomong gitu aku mikir. Iya, karena saya ngantuk. Iya, nggak Ngomongnya apa-apa. Besti. Iya. Gitu. Nah, banyak yang menyebut musiknya Tunas Muda ini seperti Iwan Fals. Ya. Kemudian ada juga yang menyebut pembawaan lirik itu seperti Pak Haji Rhoma Irama. Itu gimana tuh Mas? Pandangan Mas soal pernyataan seperti itu gitu. Ya bebas sih sebetulnya itu kan. Setiap karya itu kan milik semua orang ya kalau kita udah lempar ke publik ya. Apapun asumsi dari banyak orang yang menikmati karya-karya Tunas Muda ya terserah mereka mau anggap itu apa. Mau sekalipun anggap kita titisan gitu, Haji Roma sekalipun gitu ya. Iya. Dan nggak bisa dipungkiri memang mereka adalah orang-orang terdahulu yang mungkin bisa mempengaruhi kita dalam proses berkarya gitu sih. Betul. Soalnya di saat Mas itu banyak orang menyebut kayak wah ini mah ngikutin Iwan Fals banget. Wah ini liriknya ngikutin Pak Haji Roma banget gitu. Kau Wisnu kali yang mikir gitu? Iya, saya sih lebih ke saya sih. Ya kita sama-sama manusia mungkin ya. Iya. Iya, Dan kayaknya cuma konteksnya aja yang berbeda deh. Iya. Yang kita laluin semuanya sama gitu kan. iya. Dari mulai lahir gitu, belajar jalan, terus masalah-masalah atau problematika yang kita hadapi, setiap manusia punya masalah yang sama, cuma mungkin porsinya aja yang beda-beda. Iya. Gitu nggak sih? Mungkin lebih ke genrenya yang sama kali ya. Genre mungkin kali ya. Genre mungkin ya. dari Dangdut kali folk masuk gitu kayak dangdut ya Mas? Dangdut mungkin masuk gitu. Beberapa tahun ke depan mungkin lebih nikmatinnya dangdut ya. Dangdut, iya. Nah, Mas kan gini, berarti Mas dari Tunas Muda berdiri hingga sekarang itu udah melahirkan satu album ya? Satu album kurang lebih berarti ada 10 lagu ya? Yes. Nah, kan berarti saat ini Mas udah melahirkan lagu lagi atau album gitu? Atau lagi nulis lagu mungkin sekarang? Kita lagi proses buat album kedua sebetulnya. Album ada beberapa materi-materi yang memang kita siapkan buat album kedua. Oke, dengan materi atau konteks yang masih sama album yang sebelumnya atau ini mungkin lebih konsen kecintaan terhadap perempuan gitu atau bagaimana? Kurang lebih masih sama sih, masih sama. Cuma ya mungkin dengan permasalahan-permasalahan berikutnya aja. Gitu. Aku penasaran sih, paling lama berapa lama Kak dalam bikin lagu? Paling lama berapa lama bikin lagu? Sempat ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Lah, itu paling lama itu. Ya, paling Itu cepet lah. faktornya males sih gitu. Paling cepat berapa jam? 5 sampai 10 menit. Hah? 5 sampai 10 menit. 10 menit loh. Bahaya. Ini nulis ya, nulis Iya, artinya nulis ya. dalam maksudnya nulis terus ada notasi dan jadi gitu ya, belum lengkap full musik instrumen dan lain-lain ya. Ya 5 sampai 10 menit kalau untuk proses nulisnya. Nah ini lagu yang terbaru ini apa Mas judulnya Mas kalau boleh tahu? Yang Belum terbaru boleh ya. kali. Figura itu ya? Figura Oh, ya, boleh. figura itu ada di album kedua lah. Album kedua, itu tentang Album apa kedua. lagunya? Itu sebetulnya lagu general sih ya. General. Ada yang mungkin denger tiba-tiba tentang cinta gitu kan, karena liriknya memang ada sedikit ya yang mungkin ke arah sana. Tapi sebetulnya itu adalah rangkuman saat aku rindu sama teman-teman lama gitu, saat rindu sama teman-teman lama. Terus kemudian di kamar lihat figura udah mulai foto. gitu. Yes, figura foto, terus udah mulai berdebu dan lihat tiba-tiba keingat aja, kangen gitu sama teman-teman lama. Tapi yang namanya hidup ya terus berjalan dan kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk bisa sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan. Dan kita perlu sadar bahwa substansi diri setiap orang itu kan beda-beda ya, ada kebutuhan pribadi yang harus kerja, ada yang harus jualan atau dagang, dan kita nggak bisa maksain malam ini kumpul yuk, nggak bisa kayak gitu kan. Dan yang bisa kita pastikan adalah bahwa kita masih sama seperti awal kita jumpa, dan selalu ada doa-doa untuk mereka yang dulu pernah bersama kita gitu. Luar biasa. Gitu sih. Sesama kawan didoain. Kamu ke orang tua aja lupa kan ngedoain? Ya enggak lah Bang. Oh inget ya, ke orang tua inget ya. Tapi Bayangin. kalau susah doa ingetnya, enggak deh. Astagfirullah. Bayangin nih kita sesama temen aja kayak kadang kan kesel, jangankan doain gitu kan. Kayak ngedumel ya, ngedumel gitu kan, ngedoain bayangin Nah. Keren banget. Karena jujur ya, ketika kita udah mulai dewasa gitu kan, yang Betul. paling dikangenin tuh emang masa-masa sekolah. Iya, momen itu kan ngumpul, susah banget kayak ngumpul gitu kan. Tapi itu ngomong-ngomong yang di figura itu foto lagi nurunin pasir atau? Oh enggak juga dong, enggak dong. Enggak kan, nanya. Gitu. Apakah foto sama mantan? Bukan ya? Mantap. Iya.
figura bareng mantan kan suka ada tuh disimpan di kotak kardus ya kan, di bawah kasur. Jahat banget di kardus bawah kasur lagi. Ya kan kalau dulu kan sakit hati biasanya jadi gitu. Di kardus ya. Saya taruh amanin gitu, takutnya kan punya pacar baru ketahuan gitu marah kan. Ya, gitu. Kak, apa harapan untuk Tunas Muda ke depannya? Harapannya ya? Iya, tidak pernah punya tujuan akhir. Jadi nggak ada tujuan akhir, kita terus berproses. Jangan ada target. Kalau ada target, akhirnya ketika udah dapet target biasanya lupa. Iya, benar. Terus jalan sih, terus jalan. Terus berproses, terus ngerangkum, terus meningkatkan kepekaan gitu. Buat Tunas Muda sendiri ya, dan teman-teman di balik Tunas Muda itu pun. Jadi harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar, baik internal tim ataupun di luar sekitar, karena kepekaan itu yang membuat kita akhirnya mampu merangkum sesuatu menjadi sebuah karya, dan tujuan kita di musik itu ya kan untuk berkarya kan. Folklore gitu dari rakyat kembali ke rakyat lah gitu lah, dari demokrasi kembali ke rakyat. Jadi artinya semoga yang kita rangkum itu juga bisa banyak bermanfaat untuk orang lain gitu, setidaknya untuk diri kita sendiri dan tim dari Tunas Muda itu sendiri. Gitu sih. Nah, kalau harapan Mas Yuda dalam dunia musik kan untuk Tunas Muda tadi kan. Nah, ini untuk dunia musik ke depannya gimana tuh harapannya? Ya, agar terus berkembang sih dunia musik tuh, artinya tidak ada batasan, tidak ada kompetisi. Jadi seiring berjalan waktu industri memaksa kita untuk terus berkompetisi satu sama lain. Dan harapannya adalah jangan sampai kemurnian dari musik itu sendiri bergeser dengan tujuan diri masing-masing gitu loh. Oh, gua harus seperti ini, harus seperti itu, dan akhirnya malah berkompetisi. Padahal sejatinya kita hanya ingin merangkum dan mau mengabarkan itu ke banyak orang. Seperti banyaknya seorang penulis buku gitu kan. Sebetulnya kita hanya merangkum apa sih? Merangkum peristiwa yang pada hari ini kita jalani dan kita hadapi. Suatu saat nanti ini akan menjadi sebuah panduan bahwa anak cucu kita, oh dulu di zamannya bapak tuh seperti ini loh gitu. Jadi semoga musik bisa menjadi satu hal atau satu media yang menjadi wadah untuk kita mengabarkan apa yang kita hadapi pada hari ini. Betul sekali. Ya kayak kita mendengar karya-karya terdahulu kan gitu kan. Oh ternyata bercerita tentang hal ini. Di zaman dulu tuh ada ini loh ternyata gitu. Betul. Tepuk tangan dulu dong, keren banget ya Kamisnya. Keren banget. Oke, habis itu aku mau penasaran nih, dari tadi kan katanya liriknya tuh puitis banget. Betul, gitu. Dakwah gitu ya. Dakwah banget katanya nih. Tapi dakwahnya tuh bukan lebih ke rohani gitu Pi. Jadi jangan salah paham nih, dakwahnya tuh lebih ke rabana dong jadi. Jadi lebih ke arah namanya sosial, kemanusiaan, saling menghargai. Betul gitu. sekali. Penasaran? Penasaran banget. Saya yang nampil. Kita saksikan. Saya yang nampil apa? Jangan Kak Wisnu dong, dia aja. Oke. Sekarang kita saksikan Tunas. Langsung aja, ini aku ambilin gitarnya, boleh gak? Oh, diambilin aja, yaudah, ayo boleh, silakan. Lagu apa nih Mas Wisnu? Silahkan Mas Yuda tampil. Duduk atau berdiri? Duduk juga nggak apa-apa kali ya? Berdiri boleh, silahkan. Jangan, nanti kayak kalian tinggal, takutnya dia nganterin pecel ayam ke sini. Iya. Betul. Ada Mas Wisnu di sini kan? Iya. Apa kawin receh? Jangan. Ya. Sabar ya teman-teman. Jangan kau simpan, tanyakan kenapa daun yang berguguran di kala senja, sebab menua muda pun tiada mengapa. Jangan kau sembunyikan sedih dan luka, mata berkaca arti rasa berkata, sebab Tuhan tahu siapa dan kenapa. Yakinlah, antarkan dengan doa, lambungkan ke langit hingga Tuhan menyapa. Berupa luka
atau tentang bahagia. Manusia tahu baik, Tuhan yang tahu kebutuhannya. Selama kita masih bersahaja untuk semua, selama kita masih berbuat baik pada semua, selama kita masih menjaga hak alam semesta, selama itu pula bahagia untuk semua. Berlakulah itu untuk semua, bukan hanya berlaku itu untuk sesama. Berlakulah itu untuk semua, bukan hanya berlaku itu untuk sesama, untuk segolongan saja, untuk yang seagama saja, untuk yang sebudaya saja. Bahagia untuk semua, bahagia untuk semua, bahagia untuk semua. Enak banget. Keren. Merinding loh. Aduh. Boleh gak sih lagi? Dia nyablak tapi keren suaranya ternyata. Merinding loh. Nyablak gitu ya. Boleh gak sih lagi? Aduh. Gak boleh ya? Gak boleh. Beda Jangan. budget ya? Nambah lagi dong. Saya yang pusing, Ini salah satu lagu dari Tunas Muda di album Senandung Kasih ya. Kasih. Bertajuk Bahagia untuk Semua ya. Bahagia untuk Kita Semua. tepuk tangan dulu. Keren. Liriknya gitu loh. Bahagia untuk semua, bukan hanya untuk segolongan saja, seagama saja gitu. Saya lupa tapi tadi apa sih liriknya? Saya nggak Itulah rangkum intinya gitu. ya. Keren banget. Keren banget loh. Itu gimana tuh maksudnya? Boleh dijelaskan terakhir penutup Oke. dari lagu tadi? Itu lagu yang ditulis saat baru menyelesaikan sebuah novel dari Maman Suherman yang judulnya Ray. Ray. Ray itu adalah sebuah novel yang bercerita tentang kisah nyata dari bilangan Jakarta tentang kepelacuran lesbi di Jakarta. Oh. Jadi Ray itu punya anak namanya Melur. Melur? Ah, Bukan telur. bukan. Iya. Serius, Ya. serius saya. Dia punya Saya anak. serius bisa. Kemudian si Ray ini tuh nggak mau ketemu sama anak ya. Jadi kalau mau kasih uang ke si Melur ini, selalu titip ke Maman. Maman Suherman tahu ya? Tahu yang Tulen ILK itu ya. gitu. Gimana tadi? Kepalanya, Oh, iya, gitulah iya. saya nggak enak. Kang Maman, Kang Maman. Jadi pas selalu titip ke Kang Maman, Ray itu bilang bahwa dia nggak mau keringat itu nyentuh ke anaknya. Gitu. Oh. Dan kemudian Kang Maman bilang bahwa ya kenapa enggak gitu kan. Tuhan bagi siapa saja. Jadi artinya nggak melulu setiap orang yang setiap hari beribadah gitu. Ini general ya, bukan cuma di agama Muslim gitu maksudnya. Betul. Nggak melulu orang yang setiap hari ibadah, nggak melulu orang yang mungkin sarungan atau mungkin setiap minggu ke gereja dan lain-lain. Bahwa Tuhan bagi siapa saja, bagi siapapun yang pulang, yang mau mengingatnya gitu sih. Iya. Dan ini juga diajarkan oleh baik itu agama Muslim ataupun di kalau nggak salah di Hindu pun ada yang disebut dengan Trihita Karana ya. Trihita Karana itu adalah yang menceritakan sumber kebahagiaan itu ketika kita menjalani 3 hal. Menjaga hubungan baik sama manusia, menjaga hubungan baik dengan alam, dan yang terakhir itu adalah menjaga hubungan baik yang tertinggi itu adalah spiritualisme terhadap Tuhan. Di Islam pun gitu kan ya. Hablum minanas, hablum minalam, Allah. hablum minallah. Jadi ada 3 segitiga atau 3 sumber kebahagiaan gitu sih. Luar biasa. Keren loh. Oke Kak Yuda, terima kasih ya sudah mau diundang ke podcast yang sangat sederhana ini. Wah luar biasa ini. Wah. Ada Vino G. Bastian kan di sini. Betul sekali. Seharusnya dia yang kita tanya ya. Iya. Jangan dong. Kebalik ya. Jangan. Kenapa jangan? Jangan, saya nggak bisa. Pusing saya mau ngapain. Memang Pintok itu selalu melahirkan atau menyajikan ya, Menghadirkan. bukan melahirkan, menyajikan. Menyajikan informasi yang teraktual pastinya, Betul. terupdate dan narasumber yang memang
luar biasa hebatnya, ya kan? Semoga Kak Yuda gak kapok ke sini ya. Semoga ketagihan ke sini biar bisa ngeband di sini. Betul. Kan lumayan ya. Betul. Gitu. Oke Kak Yuda, terima kasih atas waktu yang terima sangat kasih berharga banyak. ini. Sudah, makasih banyak. Terima kasih banyak Mas Wisnu. Ya untuk tulisan di rumah jangan lupa juga untuk subscribe, ada YouTube-nya ya? Ada. Tunas Muda. Ya, Nanti di bawah sini. official. Oke. Itu di sana banyak banget lagu-lagu dari Kak Yuda yang luar biasa. Betul. Oke, dan juga untuk program Pinusi ini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe semua programnya. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.